Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini terus Allah berikan kepada kita, tidak pernah berhenti walaupun sesaat. Terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Juga tidak lupa nikmat lain yang begitu banyak yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa terus diberikan rasa syukur dan juga diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabat, para tabiun, sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang sangat baik ini kembali Allah pertemukan kita dalam salah satu majelis ilmu yang biasa kita ikuti setiap ahad malam yang difasilitasi Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang dicintai Allah dan menjadi kegiatan yang terus menambah ilmu, menambah amal, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih pada guru kita semua, guru saya Ustadz Nur Ihsan Jundullah yang insya Allah kembali hadir pada malam hari bersama kita dan akan memberikan seperti biasa tausiahnya, ilmu dan pencerahan untuk kita. Semoga menjadi bekal ilmu yang akan berguna bagi perjalanan kehidupan kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi bekal kita di amin akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih yang sebesarnya jazakumullah khair kepada para jamaah yang nantiasa hadir dalam kegiatan kajian ini. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang kelak juga menjadi wasilah juga kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita sama-sama meniatkan lillahi ta'ala membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini merupakan tema yang sangat sangat bagus, menarik dan inspiratif. Insya Allah menjadi rangkaian tarikh Ramadan kita. Sedikit mungkin mengulas, ini adalah tarikh Ramadan episode yang ketiga yang mungkin akan menutup kegiatan tarikh Ramadan kita ya. Juga ini akan menjadi pertemuannya terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Nanti kita akan lanjut lagi mungkin di bulan Syawal setelah bulan Ramadan usai insya Allah. Pada tarikh Ramadan yang pertama, kita mengulas kembali bersama Ustadz Dudi Mutakin. Pada waktu itu, temanya adalah, haruskah kita menunggu bulan Ramadan? Kesimpulannya pada waktu itu, kita jangan beribadah itu untuk Ramadan, tapi tetap kita beribadah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang terbaik adalah ibadah yang kita lakukan saat ini. Jangan menunggu-menunggu Ramadan, gitu. Itu dari Ustaz Budi dan beliau menyampaikan beberapa pencerahan untuk kita terus mengoptimalkan setiap saat, setiap waktu dalam pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menunggu bulan Ramadan tiba. Karena kita pun belum tentu akan sampai di bulan Ramadan, begitu. Dan belum tentu pada bulan Ramadan Allah berikan kesempatan-kesempatan ibadah yang Allah luaskan pada masa-masa sekarang. Walaupun kita senantiasa sangat bahagia, senang ketika Allah sampaikan kita tentunya di bulan Ramadan. Dan tarikh Ramadan yang kedua bersama Ustaz Roni Abdul Fattah pada minggu kemarin, betulkah, benarkah rindu kita pada bulan Ramadan? Kita semua merindukan bulan Ramadan. Kita semua sangat ingin segera bertemu dengan bulan Ramadan. Cuman rindu yang kita rasakan itu adalah apakah benar sesuai dengan definisi rindu yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Tidak hanya rindu yang akan tradisinya, kebiasaan yang kita lakukan, tentu di luar ibadah ya, mungkin barangkali kumpul-kumpulnya segala macam. Tetapi kemarin sudah diberikan ilmu yang begitu bermanfaat dari Ustaz Roni, bagaimana rindu yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ibadah-ibadah yang seharusnya kita optimalkan di bulan Ramadan, kita manfaatkan. Salah satunya adalah qiyamul lail, jadi pertajam, baca Qur'annya juga diperbanyak dengan penghayatan tentunya, sedekahnya diperbanyak dan berupaya untuk senantiasa
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau menyampaikan ada satu hadis bahwa celakanya seorang muslim ketika tibanya bulan Ramadan sampai dengan selesai tapi dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rindu akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya Allah sampaikan kita di bulan Ramadan nanti, kita optimalkan manfaat setiap hari untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah implementasi rindu yang sebenarnya. Dan insya Allah pada malam hari ini merupakan hari Ramadan yang ketiga. Seperti biasa saya selalu meminta kepada Ustaz Ihsan tentang beberapa kisah-kisah yang bisa menginspirasi kita di masa-masa sahabat, zaman-zamannya salafus soleh, dan bagaimana kisah-kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita di bulan Ramadan ini yang akan menguatkan saum kita tentunya dan ibadah kita yang lain. Dan insya Allah akan dibahas kisah pada malam ini bersama Ustaz Ihsan yang akan menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita mengoptimalkan bulan Ramadan sebagai tahrir Ramadan yang ketiga, yang akan membekali kita dengan ilmu dan yang sangat inspiratif dalam menjalani bulan Ramadan nanti, yaitu pada malam hari ini bersama guru kita Ustadz Nur Ihsan Judul LC. Untuk itu langsung saja kepada guru kita Ustadz Nur Ihsan, sungai ujian sebelum kemenangan. Sungai apa itu? Mari kita simak sama-sama. Langsung saja pada guru kita Ustadz Nur Ihsan Judul, waktu dan medianya kami persilahkan. Mangga Ustadz. Suara saya jelas? Jelas Ustadz. Jelas, baik. Eh, Sebentar, izin share screen-nya dulu supaya jelas filenya ya. Bentar. Punten Ustadz, videonya masih mati ya? Oh, sekedap, sekedap, sekedap. Eh, Ini Nuju bagi minorian tidak profile saya share sekedap. screen Ustadz. Ini Nah, bagi pas habis share screen Ustadz supaya rada ageng pilih. kalau sekarang udah muncul? Oh, siap. Siap Ustadz. Mohon. Ya, sekedap. Settingnya dulu, punten. Ya. Ini para jamaah Ustadz Ihsan sebetulnya sedang baru mengisi kajian di salah satu tempat di daerah Bandung dan belum sempat pulang ke rumah itu katanya. Lancar Kalau generasi. pulang ke rumah bisa terlambat nanti. Baik, udah muncul ya? Kita Apa mulai. Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita kembali bersilaturahim di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua sehat. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan yang tinggal 1 atau 2 hari lagi kurang lebih ya. 18 atau 19 nanti kita lihat. Salawat salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, perintah saum di bulan Ramadan seperti yang kita tahu Allah tempatkan dalam surat yang eh, turun di Madinah, ya, surat Al-Baqarah atau surat Madaniyah. Dan kita harus yakin, kita harus mengimani bahwa penempatan satu ayat dalam satu surat dan kapan dia turun, ini punya hikmah yang luar biasa. Karena Allah yang maha bijaksana, Allah Al-Hakim, Allah punya rahasia dan hikmah tersendiri. Ya. Allah punya sistematika yang begitu rapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya maksud
di balik setiap takdir, di balik setiap ketentuan. Maka kandungan surat Al-Baqarah dengan semua ayat-ayat dan pesan-pesan yang ada di dalamnya, ini menjadi satu kesatuan. Dan kalau kita lihat kapan surat ini turun, konteks dan latar belakangnya akan menyempurnakan pemahaman kita terhadap surat tersebut. Surat Al-Baqarah ini turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah sebelum Perang Badar. Jadi tahun pertama sampai tahun kedua Hijriah. Surat ini turun membersamai Nabi dan para sahabat dari hijrah ke Madinah sampai tahun kedua Hijriah. Dan di tahun pertama, tahun kedua Hijriah itu, Nabi dan para sahabatnya sedang membangun sebuah peradaban, membangun sebuah negeri di Madinah Al-Munawwar. Dan surat Al-Baqarah adalah surat yang membersamai. Sehingga banyak ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah itu yang menguatkan fondasi sebuah masyarakat, ya, menyiapkan sebuah regulasi konstitusi kalau bahasa kita, sehingga banyak aturan-aturan, banyak syariat-syariat yang Allah berikan dalam surat Al-Baqarah ini. Gitu. Ada masalah keuangan, ya, ada masalah rumah tangga, dan segala macamnya. Termasuk di surat Al-Baqarah Allah juga menurunkan ayat saum spesifik. Kenapa? Karena ayat saum atau perintah saum ini dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang membangun negerinya. Ini dari konteksnya kita belajar hikmah perintah saum diturunkan di Madinah karena Nabi sedang membangun masyarakat Madani, masyarakat yang berperadaban tinggi, adalah masyarakat yang mereka menjalankan ibadah saum dengan sebenar-benarnya. Dan praktek dari saum itu sendiri ada dalam kisah yang insya Allah akan kita angkat. Dalam surat Al-Baqarah ini Allah menceritakan beberapa kisah. Ada kisah Nabi Adam di surga, ada kisah Bani Israel, ya, dengan semua dinamikanya, termasuk kisah yang akan kita angkat juga adalah kisah Bani Israel. Dan ada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat membangun Ka'bah, saat berdoa bersama Ismail, ya. Jadi kisah-kisah ini membersamai Nabi dan para sahabat saat membangun negeri Madinah sebagai inspirasi, ya. Inspirasi kalau tergelincir, ingat Nabi Adam alaihissalam bahwa mungkin kita melakukan kesalahan, tapi kita bisa memperbaiki semuanya. Jatuh itu manusiawi, tapi Muslim dan mukmin itu harus bangkit lagi. Dari kisah Bani Israel dalam surat Al-Baqarah itu kita bisa bagi jadi dua bagian. Bagian sebelum perubahan ayat kiblat, ya, ayat tentang perubahan kiblat, dengan bagian setelah berubahnya kiblat. Jadi surat Al-Baqarah itu 286, kita bagi jadi dua. Jadi 143, ya. Tengah-tengahnya di 143. Tengah-tengahnya itu persis ada di kata tengah, wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Di ayat 143 surat Al-Baqarah, Allah menyebut bahwa kita adalah umat pertengahan, ya, ummatan wasatan. Wasatiyah, moderasi. Dan kalimat wasatan itu ada di pertengahan surat Al-Baqarah. Gitu. Jadi ayat 143 adalah pertengahan Al-Baqarah dan di pertengahannya Allah menyebut kata wasatan. Ini kan penempatan kalimat yang sangat presisi, akurasi begitu luar biasa. Manusia nggak bisa gitu ya. Manusia nggak bisa sepanjang 286 ayat, entah ada berapa kalimat, ya, kata pertengahannya adalah kata wasatannya itu. Gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Bani Israel sebelum wasatan dan setelah wasatan, sebelum perubahan kiblat dan setelah perubahan kiblat, itu kisahnya berbeda. Kalau sebelum ayat 143, nuansa kisahnya itu lebih banyak tentang kebengalan mereka, banyak yang kufur nikmat, ya,
banyak yang ingkar kepada Nabi Musa alaihi salam. Sementara kisah Bani Israel setelah perubahan arah kiblat itu kisah Talut, kisah perjuangan kemerdekaan. Ya, kisah sampai akhirnya mereka dan kisah ini ada ya di ayat ke-206 ya Bapak Ibu bisa silahkan becek atau bisa dilihat di ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal 'asaytum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Ini ayatnya terpotong, mohon maaf. Kisah Talut di dalam Al-Quran dimulai dari kisah elit-elit. Dimulai dari kisah para pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini bukan di zaman Nabi Musa, walaupun kisah ini adalah kisah Bani Israel. Ya. Bagi Nabi Muhammad SAW, kisah ini adalah kisah umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau disebut Nabi Musa, bagi Nabi Muhammad, eh, ini persamaan, gitu ya. Saat Allah menyebut kisah ini sesudah Nabi Musa, maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah bahwa seperti ini juga umat Nabi Muhammad setelah meninggal dunia. Karena sejarah itu akan selalu berulang. Apa yang terjadi ke Bani Israel akan terjadi lagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kisah yang Allah angkat di dalam Al-Quran itu bukan kisah masa lalu yang sudah berlalu, tapi kisah yang akan terjadi dan berulang lagi. Jadi kenapa jumlah Nabi ada 124.000, tapi yang diceritakan, yang disebut namanya hanya 25, dan yang diceritakan kisahnya hanya beberapa? Karena kisah yang diceritakan itulah yang akan terus terjadi kepada kita. Al-Quran bukan buku cerita, tapi Al-Quran adalah buku petunjuk kehidupan. Jadi dalam kehidupan akan terjadi seperti apa yang pernah terjadi di masa lalu, yang Allah ceritakan. Ya, panduannya sudah Allah bagikan. Kalau ada cerita Nabi Lut, maka akan terulang lagi penyakit umat Nabi Lut. Kalau ada cerita Nabi Nuh dan banjir bandangnya, maka itu akan terjadi lagi. Gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau ada cerita kisah Talut, maka kisah ini juga akan terus berulang. Gitu ya. Kalau ada cerita Fir'aun, maka akan muncul lagi nanti mini-mini Fir'aun, neo-neo Fir'aun. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kisah ini dimulai dengan peperangan, dan kisah perang yang Allah turunkan kepada para sahabat waktu itu, ya, jadi inspirasi bagi para sahabat bahwa kalau Allah menceritakan satu kisah perang kepada kita, maksudnya Allah sedang mengingatkan, Allah sedang mempersiapkan bahwa kita juga akan berperang. Kita juga akan bertempur seperti mereka, seperti Bani Israel. Kata kaumnya, kata pemuka Bani Israel, mereka datang ke Nabi, ya nabinya tidak disebut, kalau di Alkitab disebut, kalau di disebut ya, nama nabinya Nabi Samuel. Kata pemuka Bani Israel, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kami butuh nabi, kami butuh pemimpin, kami butuh raja. Karena kami ingin berperang di jalan Allah, kami ingin merdeka, kami ingin supaya bangsa kami ini nggak ditindas dan dijajah lagi. Dan nabinya tahu, sifat Bani Israel itu mereka cuma semangat di awal-awal. Kami pengen berjuang, kami pengen bertempur, kami pengen berjihad, kami pengen ini. Kata nabinya, nanti kalau diwajibkan berperang, kalian malah balik badan. Ya, kalian malah, jadi semangatnya hanya semangat sebelum kejadian. Kalau sudah kejadian malah melempem. Gitu. Semangatnya cuma dalam perencanaan, tapi dalam action melempem. Kata nabinya begitu. Mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian nggak akan berperang. Kata Bani Israel,
Mengapa kami tidak berperang di jalan Allah? Padahal kami telah alasan segala macam. Nggak mungkinlah kami seperti itu. Nggak mungkinlah. Ini kalau bagi kita, Ramadan itu kan bulan yang mulia, istimewa. Nggak mungkinlah kita nggak memaksimalkan. Kan kita ini sudah setahun. Ya sudah letih, kata nabinya. Maka saat perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling. Sesuai dengan prediksi dari nabinya, sifat Bani Israel demikian. Ini sifat yang mudah-mudahan tidak terjadi, tidak terulang kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat dalam perencanaan, tapi melempem saat pelaksanaan. Kecuali sedikit di antara mereka, ya. Kecuali sedikit di antara mereka, dan Allah tahu siapa orang-orang yang zalim itu. Wallahu alimun bizzalimin. Jadi kisahnya dimulai dari sini. Kisahnya dimulai dari keinginan berubah, dan perubahan itu dimulai dari para elitnya. Ya. Jadi dari ayat yang pertama, ini beberapa hikmahnya. Semangat perubahan, ya, bisa dimulai dari kalangan atas, kalangan elit yang menengah ke atas. Dan ini kisah cerminan bagi kita. Nabi itu rujukan dalam memilih pemimpin. Mungkin kalau sekarang biasanya begini, Bapak Ibu. Eh, ya, berangkat dari ayat ini, sedang pemilihan pemimpin. Maka yang dirujuk itu adalah ahli agama, oh, gitu. Minta endorse dari para alim ulama, minta endorse. Ya, tolong dong supaya ada pemimpin di antara kami. Kita lanjut ayat berikutnya. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Nabi mereka, Nabi Samuel, mengatakan kepada Bani Israel, Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kalian. Yang dipilih, yang diangkat, yang diutus oleh Allah adalah Talut jadi raja bagi kalian. Para pemuka ini, para elit Quraisy, maaf, para elit bangsawan Bani Israel ini, mereka menjawab, kenapa Talut? Kenapa Talut yang jadi raja? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Oh, kawan di sini gitu ya. Jadi ternyata elit-elit Bani Israel datang ke Nabi Samuel ini. Ke Nabi mereka itu sebetulnya minta, pilihlah di antara kami. Gitu. Tolong endorse salah satu di antara kami. Bapak Ibu, kalau dalam tradisi Yahudi, ya, jadi Bani Israel itu ada 12 suku, 12 kabilah. Masing-masing kabilah mereka punya 6 orang pembesar. Jadi total 12 dikali 6 ada 72 pembesar. Ini versi detail dari tradisi Yahudi ya. 72 orang ini mereka datang ke Nabi Samuel dan minta dengan harapan nabinya mengendorse salah satu di antara mereka begitu. Dengan harapan dari 72 ini ada satu yang dipilih. Sudah kamu saja. Gitu, dari kabilah yang paling besar misalnya yang jadi pemimpin. Ternyata yang dipilih oleh Allah itu bukan satu dari 72. Sehingga kata mereka, kenapa Talut? Padahal kami lebih berhak daripada Talut. Dan ini apa pengendalian diri di hadapan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saum itu melatih kita untuk tunduk, ya. Saum itu melatih kita untuk sami'na wa ata'na. Walaupun haus, walaupun lapar, walaupun harus menjauhkan diri dari godaan pasangan gitu ya. Dari syahwat, tapi karena ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Perhatikan kata-katanya Talut, bukan saya yang memilih. Kalimatnya bukan pilihan saya, tapi Allah telah mengangkat Talut. Dan di dalam bahasa Arab, ini kalimat itu kalimat yang punya kekuatan luar biasa. Redaksinya bukan yab'atsullahu Taluta malika, bukan kalimat jumlah fi'liyah, tapi kalimatnya diawali dengan isim, kata benda, ya lafaz Allah, kemudian ditambah dengan huruf taukid. Huruf taukid itu huruf untuk menegaskan, meyakinkan, karena audiensnya mereka ragu-ragu, nggak yakin. Inna, sesungguhnya, jangan lagi ragu-ragu bahwa Allah telah mengutus. Ini pilihan Allah. Ini wahyu. Ini bukan saya. Inna Allah qad ba'atsa lakum taluta malika. Dan ini jadi penyakit Bani Israel. Walaupun sudah wahyu,
Walaupun sudah pilihan Allah, mereka itu selalu membantah. Mereka itu selalu protes. Ya, mereka itu nggak bisa mengendalikan diri, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Kalau sesuai mereka ikut, kalau nggak sesuai mereka ya, protes-protes, bantah-bantah. Dan dengan saum, kita dilatih, kita diajarkan untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri yang pertama adalah mengendalikan diri untuk tunduk, ikut apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang nggak gampang, tapi juga nggak mustahil. Ya, memang susah, tapi pahalanya juga besar. Allah yang telah memilih. Kata mereka, kenapa Talut? Kami, kami lebih berhak. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak. Dan alasan mereka merasa lebih berhak, kata mereka, walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut itu nggak diberikan kekayaan yang cukup banyak. Jadi inilah penyakit yang menjangkiti Bani Israel. Bapak Ibu punten, tadi kita sampaikan bahwa Bani Israel itu adalah Muslim pada masanya. Pada masanya mereka adalah Muslim. Jadi mereka datang ke Nabi karena mereka Islam. Mereka minta masukan dari Nabi karena KTP mereka Muslim. Mereka minta berkonsultasi kepada Nabi karena mereka percaya kepada Nabi. Walaupun ada penyakit-penyakit tadi. Begitu percaya ke Nabi, tapi ada aturan Allah. Wah, kenapa sih aturan Allah kayak begini dan begitu? Dan ini, penyakit yang juga bahaya. Talut tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Jadi, mindsetnya Bani Israel, kalau mau jadi pemimpin, itu harus berduit dulu. Begitu. Dan kisah ini ada dalam Al-Quran, artinya kisah ini akan. Jadi kalau di umat Islam, Onifiro, itu punya duit berapa? Oh, berarti memang sedang terulang, begitu ya. Pemimpin itu harus punya duit yang banyak, gitu. Pemimpin itu jadi kriteria memilihnya adalah yang paling berduit. Bukan meritokrasi, tapi apa? Duitokrasi, duitokrasi, artostokrasi, artokrasi, gitu. Sedang dia nggak punya kekayaan. Dia bukan dari kalangan elit. Dia bukan dari kalangan pembesar. Dia bukan dari 72 orang. Dia orang luar circle kita. Dan dia nggak punya duit. Kemudian Nabi mereka, Nabi Samuel, menegaskan lagi. Innallaha astafahu alaikum. Yang memilihnya, sesungguhnya yang telah memilihnya adalah Allah. Dua kali. Yang pertama, ba'athalakum. Yang kedua, innallaha astafa. Ya. Yang pertama mengutus, yang kedua memilih. Allah yang telah memilih. Jadi pelajaran yang begitu luar biasa dari kisah Talut ya. Ini aturan Allah gitu. Ini ketetapan Allah. Ini wahyu Allah. Dan Bani Israel, wah, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu. Dan nah, ini pilihan Allah itu bukan pilihan yang ya. Jadi Bapak Ibu, kadang Allah Subhanahu wa taala saat menentukan sesuatu di-share juga hikmahnya, dikasih tahu juga alasannya, rasionalitasnya diberitahu kita. Ada juga ketentuan Allah yang eh, tidak rasional menurut manusia ya, atau manusia akalnya belum nyampe. Ada juga yang berlawanan seperti Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan, jadi ada yang rasional dikasih tahu alasannya seperti apa? Seperti ini, seperti pemilihan pemimpinnya Talut. Karena Talut itu dia diberikan oleh Allah ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Ini meritokrasi. Ilmunya luas, tubuhnya juga perkasa. Logis, rasional. Tapi kadang ada aturan agama yang itu susah untuk dicerna logika. Misalnya, kenapa sih lempar jumroh itu harus 7 kali? Kenapa sih sholat maghrib itu harus 3 rakaat? Kenapa semuanya nggak 2 rakaat? Kenapa subuh itu 2? Gitu. Kenapa zuhur itu 4? Itu agak nggak ada gitu ya. Susah untuk dirasionalisasi.
Dan ada yang berlawanan dengan rasional. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Tapi karena ini perintah Allah, dikerjakan. Yang paling mudah, itu yang pertama. Yang dikasih tahu alasannya, yang diberi di-share, yang Allah buka hikmahnya. Dan yang paling berat adalah yang ini nggak masuk di akal kita. Akal kitanya nggak nyampe. Bahkan berlawanan dan bertentangan. Kata Allah, ya kata nabinya, Allah telah memilih menjadi raja dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Dua hal ini jadi persiapan terbaik untuk menjalankan kewajiban, perluas ilmu dan sehatkan fisik. Ya, perluas ilmu dan sehatkan fisik. Harta bukan berarti tidak penting, tapi ada skala prioritas. Ada skala prioritas. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Kita lanjut ayat berikutnya. Ini hikmahnya ya, bahwa memilih pemimpin itu peristiwa yang sakral. Protes terhadap keputusan Allah itu salah satu di antara sekian banyak penyakit Bani Israel. Tapi bukan berarti Bani Israel itu buruk semuanya, jelek semua. Enggak. Gitu ya. Yang buruk-buruknya ada, yang baik-baiknya juga ada. Sama seperti umat Nabi Muhammad SAW. Di Madinah ada Abu Bakar. Di Madinah ada orang Yahudi, orang kafir. Gitu ya. Di di Madinah juga ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Gitu. Jadi di Bani Israel juga sama. Ya, Bani Israel ada Abdullah bin Ubay bin Salulnya, di Bani Israel juga ada nabinya, di Bani Israel juga ada segala macam. Gitu. Jadi bukan berarti semua Bani Israel itu buruk ya. Talut juga Bani Israel. Bapak Ibu yang saya muliakan, eh, yang ketiga bahwa pandangan Allah dan pandangan manusia itu bisa berbeda. Manusia kriterianya adalah kaya dan kuasa, ya, pengusaha dan pemimpin. Kita pengusaha dan pemimpin dari kalangan menengah ke atas. Sementara kata Allah, oh enggak, yang lebih layak itu yang lebih berilmu, yang fisiknya lebih kuat. Nah, jadi dari kisah Bani Israel kita belajar mendahulukan eh, pandangan Allah dari pandangan manusia. Tidak gampang, tapi juga tidak mustahil. Ayat berikutnya, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Nabi mereka terus meyakinkan Bani Israel bahwa ini pilihan Allah. Sampai 3 kali. Allah mengutusnya, Allah memilihnya, dan yang ketiga, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadanya. Kita mungkin pernah mendengar istilah tabu, begitu ya. Ini sesuatu hal yang tabu. Akar sejarahnya dari kata tabut. Ya, tabut itu kotak. Padanannya bagi kita seperti Ka'bah atau seperti Hajar Aswad. Jadi kotak ini selalu dibawa oleh Bani Israel kemanapun mereka akan melakukan perjalanan dan memberi mereka ketenangan batin. Gitu. Kalau ada kotaknya, mereka tenang. Ya. Sesungguhnya tanda Talut akan menjadi raja, kembalinya tabut kepada kalian. Karena saat itu tabutnya hilang. Ya, tabutnya dicuri. Tabutnya ada yang merampok. Dan mereka berharap semoga ada yang bisa membawa kembali tabut. Semoga Hajar Aswad itu balik lagi ke Ka'bah. Gitu. Di dalam tabut itu, di dalam kotak tersebut, terdapat ketenangan dari Tuhanmu, sakinatun min rabbikum, dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut ini, kotak ini, dalam tradisi Yahudi, tabut yang dulu pernah digunakan oleh ibunya Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Gitu. Jadi seolah-olah tabut itu adalah kenangan bersejarah
yang membersamai Bani Israel, yang membuat mereka tetap dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Jadi mereka dengan tabut kita serasa bersama Nabi Musa alaihissalam. Karena di dalam tabut tersebut ada peninggalan keluarga Musa dan peninggalan keluarga Harun. Jadi kita berjuang bersama Nabi Musa, walaupun ini hanya bajunya saja, walaupun ini hanya peninggalannya saja. Gitu. Dan selama tabut itu hilang, Bani Israel itu seperti anak ayam kehilangan induk. Padahal di tengah mereka ada Nabi. Padahal di tengah mereka juga ada Nabi. Cuma ya kedudukan Nabi Musa bagi Bani Israel itu nggak ada yang eh, apa nggak tergantikan. Bagi kita la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita nggak membeda-bedakan. Jadi bagi kita Nabi Muhammad SAW itu punya kedudukan yang sakral. Sama seperti kedudukan Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Sehingga kalau ada yang mengolok-olok Nabi Muhammad dan mengolok-olok Nabi Isa dan mengolok-olok Nabi Musa, maka kita harus sama tersinggung. Bukan mentang-mentang itu bukan Nabi kita. Nabi saya Nabi Muhammad. Enggak, itu cuma Nabi kita. Gitu ya. Nabi Isa Nabi kita juga. Jadi, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Di dalam tabut itu, ada peninggalan keluarga Nabi Musa dan peninggalan keluarga Nabi Harun. Tiba-tiba, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tabut itu kemudian datang, dibawa oleh malaikat dan tersimpan di depan rumahnya Talut. Tabut itu dibawa malaikat, tahmiluhul malaikah. Dan melihat tabut ada di rumahnya Talut, mereka akhirnya mau nggak mau. Memang kadang, ya ini ya, eh, Bani Israel itu butuh sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dan diterawang dulu. Gitu. Kalau cuma ini perintah Allah, Allah yang memilih, Allah yang, Talut itu punya ilmu, Talut itu punya visi, ya sudah, nanti bakal ada malaikat yang membawa tabut. Nah, jadi apa? Ini bangsa yang salah satu penyakitnya adalah sulit untuk percaya dengan yang gaib. Ya. Dan Al-Baqarah itu dimulai dengan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita ada di surat Al-Baqarah. Ya, kisah ini di surat Al-Baqarah. Perintah puasa ada di surat Al-Baqarah. Dan permulaan Al-Baqarah adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang mereka beriman kepada yang gaib. Bapak Ibu punten, pahala puasa itu gaib. Keutamaan puasa itu gaib. Ya. Janji pintu Ar-Rayyan itu gaib. Allah tidak menjanjikan saum sehari dapat 100 juta. Allah tidak menjanjikan saum 30 hari kita punya uang 3 miliar. Gaib semuanya. Kalau janji puasa itu semuanya materialistik, saya yakin nggak perlu dipanggil dengan wahai orang yang beriman. Ya. Panggilannya cukup wahai para pemburu cuan, diwajibkan puasa, la'allakum bengharun, supaya kalian bala lenghar. Dan mungkin yang bahagia menyambut puasa bukan hanya orang yang beriman. Ya orang yang ingin memburu cuannya tadi, ya, gitu. Tapi karena pahalanya itu gaib, keutamaannya itu gaib, dirahasiakan oleh Allah, nggak dinampakkan oleh Allah sekarang, maka yang akan menyambutnya adalah orang-orang yang beriman. Nah, dari Bani Israel kita belajar bahwa ya ada eh, umat Nabi yang memang harus begitu, gitu. Kudu karaos dan kudu kahartos heula. Kelihatan ada tabut, wah itu kotaknya terbang, itu kotaknya turun, itu kotaknya berhenti di depan rumahnya Talut. Wah benar, berarti Talut ini dipilih oleh Allah. Memang iya, dari awal tiba-tiba bilang Allah yang milih. Cuman kalau belum ada kahartos karaos nate, hesek begitu ya. Fihi sakinatu mir rabbikum. Dan Bani Israel mereka sakinah dengan sesuatu yang bisa diraba, diterawang gitu ya. Dilihat, diraba, dan diterawang. Yang penting sakinah dulu. Yang penting sakinah. Fihi sakinatu mir rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun.
Ini ikatan kuat Bani Israel dengan Nabi Musa dan Harun itu melalui barang peninggalan, gitu ya. Kita kita tidak terikat dengan Nabi Muhammad dengan barang peninggalannya, tapi dengan ajaran-ajarannya. Ya. Jadi walaupun kita nggak pegang rambutnya Nabi Muhammad, tapi kita pegang ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita nggak megang tongkat atau apa bajunya Nabi Muhammad, kita nggak punya di rumah, tapi kita punya sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita nggak punya sendalnya Nabi Muhammad di rumah, tapi kita masih punya ya bagaimana ajaran Nabi Muhammad. Sementara Bani Israel tenangnya itu kalau ada barang-barangnya Nabi, Nabi Musa. Buat kita Nabi Muhammad, buat mereka Nabi Musa alaihi salam. Nah, setelah mereka tenang, setelah mereka yakin, setelah mereka percaya, oh iya 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 iya. Tawud ada gitu ya. Tawud ada di rumahnya Talut. Kalau begitu lanjut, kita berangkat dengan Talut. Akhirnya mereka berangkat dengan Talut. Falamma fassala Talut bil junud, maka ketika Talut memisahkan tentaranya dari negerinya, memisahkan tentaranya dari keluarganya, memisahkan tentaranya dari rakyat sipilnya, dipisahkan. Mereka konvoi, ya, mereka berangkat, mereka parade militer, mereka long march, mereka pergi menuju ke negerinya Jalut untuk berperang, untuk berjihad. Jadi ternyata dalam kisah ini Allah menceritakan bahwa berjuang itu dimulai setelah kita menyelesaikan masalah-masalah di dalam. Tapi kalau di dalam masih sibuk, kami lebih berhak, harusnya kami lebih layak. Ini agak susah kita untuk berjuang, agak susah kita untuk berjihadnya. Tapi kalau sudah sakinah, kalau sudah tentram, oh ya sudah, memang Talut itu layak. Ya sudah, Talut itu memang pantas begitu. Kalau sudah begitu, ayo fasola. Sudah mulai bisa dipisahkan dan diberangkatkan. Berangkatlah pasukan Talut, memisahkan tentaranya. Saat mereka berangkat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah ini luar biasa. Ini filosofi saum. Jadi kalau ayat saum itu ada di ayat 183, kalau praktek saum itu ada dalam kisah Talut bersama kita. Jadi Bapak Ibu, ini sebelum kita lanjut ya ke kisah falamma fassalat Talut bil junud. Orang Arab, mereka memahami saum itu seperti kuda yang disiapkan untuk bertempur. Jadi kalau orang Arab mau berperang, mereka pakai kuda. Kalau orang Arab mau pergi jauh, mereka pakai onta. Tapi kalau mereka mau berperangnya jarak jauh, lewat padang pasir, kan nggak mungkin kudanya disuruh naik onta. Terus mereka naik kuda di atas onta, gitu kan nggak bisa. Tapi yang dilakukan orang Arab adalah mereka akan mensaumkan kudanya supaya terlatih eh, di padang pasir, supaya sehemat unta. Jadi kalau tadinya kuda itu hanya tahan 20 kilo, disaumkan supaya tahan bisa 30 kilo. Kalau tadinya tahan 30 kilo, disaumkan supaya tahan 40 kilo. Jadi asosiasinya kata saum itu dengan daya tahan. Dan yang kedua, dikurangi makannya. Jatah makannya dikurangi. Yang tadinya makan 3 kali, jadi makan 2 kali. Yang tadinya jarak makannya itu dekat, jadi lebih jauh. Yang tadinya cuma bisa jalan 20, jadi 30. Itu namanya saum. Jadi makannya dikurangi, tapi aktivitasnya tidak dikurangi. Itulah saum. Karena tujuannya untuk berperang. Karena tujuannya untuk berjuang. Karena tujuannya untuk bertempur. Nah, jangan sampai makna saum jadi berubah. Makannya bertambah banyak, aktivitasnya malah berkurang banyak. Oh, gitu. Jadi kalau orang Arab jahiliyah dulu melihat eh, apa cara saum yang seperti ini, pasti mereka bingung. Gitu. Makannya makin banyak, tapi aktivitasnya nggak banyak, malah berkurang dari hari-hari biasa. Padahal yang mereka pahami dari saum adalah lebih sedikit makannya, lebih banyak bergerak beraktivitas dan produktivitasnya. Gitu. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini yang saya pahami,
konsep teknologi semakin canggih dan semakin modern, kita pakai konsep saung. Makin ramping, makin irit, tapi tetap bahkan lebih bertenaga. Lebih bertenaga. Dulu ada disket, gitu ya, 1,44 megabyte. Lama prosesnya. Hari ini, eh, micro SD, kapasitasnya itu bisa 512 gigabyte, 1 tera, ukurannya lebih kecil. Jadi lebih kecil ukurannya, tapi lebih besar kapasitasnya. Lebih irit bahan bakarnya, tapi lebih bertenaga mesinnya. Gitu. Prosesor makin kecil ukurannya, cuma 3 nanometer. Ya, kita nggak boleh sebut merek lah ya. Tapi makin canggih kemampuan komputasinya, bisa buat AI dan seterusnya. Zaman dulu komputer itu gede-gede, tapi lemot-lemot. Internet zaman dulu kita ada apa? 0809894 kali Telkomnet. Instan, speedy begitu. Ya, harus pijit, 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 pijit. Tapi sekarang luar biasa canggih. Ya, jadi lebih efisien dan lebih efektif. Itulah konsep saung yang dipakai. Manajemen misal. Gimana manajemennya supaya nggak gemuk dan lambat geraknya? Kalau bisa lebih ramping, orangnya lebih sedikit, tapi lebih cepat geraknya, lebih lincah. Itulah konsep saum. Ya, itulah yang difahami orang Arab tentang makna saum. Kudanya lebih sedikit makan, tapi geraknya lebih banyak, tenaganya lebih banyak. Nah, prakteknya saum itu ada di kisah ini. Kata Talut, kita jalan. Siap, berangkat. Fasolat Talut. Jalan. Setelah jalan jauh, mereka capek, mereka kelelahan. Adalah laporan begitu ya. Kalau di medsos laporannya begini. Tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Ada apa? Lapor, anggota sudah mulai kelelahan, kehausan. Kata Talut, sabar, lanjutkan perjalanan, sebentar lagi kita akan ketemu sungai. Siap, laksanakan. Maju jalan, gerak. Sesaat mau mendekati sungai, Talut kemudian bikin pengumuman. Ini pengumuman yang Allah abadikan. Innallaha mubtalikum binahar. Allah menguji kalian. Bukan saya, tapi Allah. Allah yang akan menguji kalian dengan sungai. Di depan kita ada sungai. Siapa yang meminumnya, dia nggak akan jadi pengikutku. Dan siapa yang tidak mencicipinya, redaksinya diubah oleh Allah dari syariba jadi ta'ama. Dari faman syariba jadi waman lam yat'amhu. Siapa yang tidak mencicipinya, kecuali menceduk dengan tangan, ghurfatan biyadi, hanya satu ceduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Mereka sudah jalan jauh, mereka sudah kelelahan, kecapean, dan pas ketemu sungai, kata Talut, hanya boleh seceduk saja. Akhirnya mereka jalan lagi. Mana airnya? Sebentar. Sebentar lagi. Berapa menit lagi? Sebentar lagi. Berapa kilo? Sebentar lagi. Sampai akhirnya pasukan Talut, mereka melihat sungai. Banyak di antara mereka yang berlari dan kemudian berenang, kemudian minum sampai kenyang. Wah, minum sampai kenyang. Hanya sedikit, ya maksimal 313 orang dari pasukannya Talut yang mereka itu ngambil cuma seceduk. Sedikit, minum. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa hubungannya dengan saum? Sungainya Talut itu azan maghribnya kita. Sungainya Talut, azan maghribnya kita. Kata Talut, siapa yang ketemu sungai dan minum sampai kenyang, dia nggak akan bisa jadi pengikut saya. Kalau kita, siapa yang ketemu azan maghrib, ya. Jadi kalau buat Talut itu perjalanan jauh dari negerinya ke sungai, kalau buat kita perjalanan dari subuh sampai ke azan maghrib. Berapa menit lagi azan maghrib? Sebentar lagi. Berapa jam lagi? Dan biasanya azan maghrib ditunggu-tunggu. Sama seperti Talut dan pasukan. Pasukan Talut itu nunggu-nunggu sungai. Gitu. Pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kita akan seperti pasukan Talut yang minum sampai kenyang, memenuhi perutnya? Atau kita akan seperti pasukan Talut yang menciduk dengan tangannya saja? Gitu.
Azan maghrib. Sungai itu melimpah, airnya banyak. Sungai itu halal. Azan maghrib berkumandang, di depan kita banyak makanan, melimpah. Dan halal semuanya. Ada es kelapa, ada kolak, ada nasi padang barangkali, ada gorengan yang wajib, ada korma yang sunnah, ada segala macamnya. Gitu. Tapi wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarfa ghurfatan biyadihi. Bapak Ibu tentu lebih paham lah ya. Eh, apa bahayanya kalau perut lagi kosong, setelah lapar menahan haus dahaga, kemudian pas makan langsung penuh dan kenyang. Efeknya saya tidak tahu, tapi dalam ayat ini kita diajarkan oleh Allah untuk membasahi, untuk mengisi perut setelah kelelahan dalam perjalanan panjang, itu sedikit dulu, seceduk air saja. Kalau Nabi prakteknya, ya 3 kurma, setelah itu sholat. Minum air, setelah itu sholat. Gitu. Seceduk, seceduk tangan. Nah, ternyata mayoritas pasukannya Talut, mereka mengenyangkan perutnya. Dan setelah mereka perutnya kenyang, kata mereka, oh, kami eh, tak ada kesanggupan bagi kami untuk melawat Jalut dan tentaranya. Bagi pasukan Talut, lawannya adalah Jalut. Ya. Bagi kita yang saum di bulan Ramadan, Jalut itu bisa berubah jadi imam sholat taraweh. Gitu ya. Kalau kitanya mengenyangkan perut terlalu banyak gitu pas berbuka, pas ketemu sungai. Namanya ini Sungai Maghrib, azan sungai, azan Maghrib jadi sungai kita. Wah, ini DKM teh Jalut. Gitu ya. Padahal bukan DKM yang Jalut, kitanya saja yang eh, fasyaribu minhu, yang makan terlalu kenyang, memenuhi perut saat berbuka langsung. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang kan pasukan yang terseleksi, yang tersisih inilah mereka yang kemudian berhadapan dengan Jalut. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Ini yang tadi kita sampaikan ya. Konsep teknologi modern itu mengadopsi lebih irit, lebih gesit, lebih ramping, lebih bertenaga. Ya, lebih kecil tapi lebih lincah. Caranya bagaimana? Saum. Caranya adalah dengan mengefisienkan dan lebih efektif. Efektif efisien itu konsep saum di bulan Ramadan. Walaupun jumlah pasukan Jalut itu banyak, tapi bisa kalah dengan yang kecil ini. Ya, yang 300, jumlahnya sedikit, 313. Jadi bukan sekedar kecil juga bisa mengalahkan yang banyak. Ya, kecil yang bagaimana dulu? Gitu. Sedikit yang bagaimana dulu? Begitu. Yang irit yang bagaimana dulu? Yang sudah terlatih, terseleksi dengan tadi kesabaran dan saumnya. Bapak Ibu punten, sabar dalam ketiadaan, sabar karena ada makanan minuman itu mah biasa. Tapi yang lebih luar biasa adalah sabar saat tersedia makanan dan minuman itu yang luar biasa. Sabar mengendalikan diri supaya tidak berlebihan. Itu luar biasa. Sabar karena belum ada sungai, itu biasa. Sabar, sabar ya, belum ada sungainya kapan? Itu biasa. Da, gimana lagi memang harus sabar. Tapi kalau sabar saat sungai melimpah di depan mata, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Sabar untuk mengendalikan diri saat semuanya serba ada. Itulah sabar yang sesungguhnya. Itulah sabar yang melahirkan kemenangan. Jadi kalau sabar dengan yang haram, itu biasa. Sabar dengan yang haram itu hati-hati, jangan korupsi, nanti bisa jadi neraka. Oh ya, sabar, sabar. Saya jangan mencuri, saya jangan korupsi, saya jangan ngambil hak milik orang lain. Itu standar. Tapi kalau sabar, ini halal, tapi saya harus menahan diri. Itulah yang hebat. Jadi saum di bulan Ramadan itu bukan hanya menjauhkan diri dari yang haram,
Tapi kita menjauhkan diri dari yang halal. Di depan kita, ini kalau lagi siang ya, kalau lagi siang. Di depan kita ada makanan. Saya lagi sahur. Saya jaga diri dari yang halal. Di depan saya ada minuman. Saya lagi sahur. Saya nggak akan minum. Saya menjaga diri dari yang halal. Di samping kita ada pasangan kita. Saya lagi sahur. Saya nggak akan sentuh. Gitu. Nanti pas azan maghrib, masih dipraktekkan juga. Gitu. Memang boleh untuk diminum. Tapi saya akan tetap mengendalikan diri saya. Seceduk air saja. Gitu. Seceduk air. Dan inilah yang dimaksud dengan golongan sedikit yang bisa mengalahkan golongan yang banyak. Nggak selalu yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Tapi yang sedikit tapi solid, yang efisien tapi efektif, yang ramping tapi lincah, yang irit tapi gesit, itulah yang bisa mengalahkan yang banyak. Dengan izin Allah. Gitu. Biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Jadi ayat saum ada di ayat 183, praktek saum ada di kisah Talut. Kita lanjutkan. Nah, ini sifat pasukan Talut. Barisannya rapi, mereka tidak lembek, taatnya tinggi, mampu mengendalikan syahwat, berani berhadapan dengan musuh, siap dan yakin bertemu Allah dan sabar. Dalam tafsir As-Sa'di, kita akan menemukan jumlahnya. Ya. Jadi yang berangkat 80.000, yang terseleksi, yang berperang dengan Jalut itu cuma 313. Sedikit dan berkualitas, lebih baik dari banyak yang seperti wih. Dan jumlah pasukan Talut sama dengan pasukan Badar. Rasulullah di bulan Ramadan, di perang Badar, itu pasukannya 313. Gitu. Jadi sama ya. Karena kisah perang Talut itu turun sebelum perang Badar. Jadi memang sudah jadi apa? Sudah jadi itu adalah Badar. Lanjut ayat berikutnya. Walamma barazu li Jalut wa junudi. Kemudian Allah menceritakan pertemuan dua pasukan ini. Tentara Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka. Ketemu sekarang face to face dua pasukan. Jumlahnya jomplang. Kemudian mereka berdoa dan mudah-mudahan doa ini menjadi doa di bulan Ramadan kita, ya. Ramadan sabar, Ramadan tabah, Ramadan tangguh, Ramadan kuat. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ramadan melatih kesabaran. Saum melatih kesabaran. Wahai Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Bapak Ibu, dari awal sampai sini kita sudah membahas 5 ayat. Ya. Ayat pertama tentang elit Bani Israel yang datang ke Nabi. Ayat yang kedua tentang nabinya yang mengatakan Talut itu dipilih oleh Allah. Ayat ketiga yang menyebutkan bahwa eh, tabut itu akan datang ke tempatnya Talut. Ayat keempat tadi apa? Ayat tentang sungai. Ayat yang kelima ayat pertemuan dan perangnya itu hanya di satu ayat saja. Perangnya cuma di satu ayat. Jadi lebih banyak cerita persiapannya daripada pertempurannya. Pertemuannya ada di ayat yang kelima, peperangannya ada di satu ayat terakhir, ayat yang keenam. Dan saat bertemu, saat berperang, Allah itu nggak menceritakan detail dan rinci. Langsung fahazamuhum. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut. Eh, terawih oh gitu ya sekilas kayak. "Ah, kenapa? Kok nggak diceritakan? Oh, strateginya, apa namanya, posisinya. Nggak. Allah nggak menceritakan itu. Kenapa? Karena Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran itu buku pedoman, panduan praktis dalam kehidupan. Bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terpenting adalah persiapannya yang panjang. Yang terpenting adalah persiapannya, gitu. Saum Ramadan itu 1 bulan, persiapannya mungkin 11 bulan bagi kita. Acara walimahan itu cuman 8 jam, misalnya, dari jam 8 sampai jam 3, gitu ya. Dari jam 9 sampai jam 3. Tapi kan persiapannya bisa berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan sebelumnya. Bikin acara, konser, atau seminar, itu acara paling cuma setengah hari. Lebih dari jam bisa dicas lagi hotelnya. Tapi persiapannya bisa 3 bulan ke belakang.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu 23 tahun, tapi kan persiapannya 40 tahun. Jadi ternyata dalam kisah ini Allah lebih menekankan persiapan daripada kejadian, daripada pertempurannya. Nggak ada yang dadakan, begitu ya. Kemenangan, keberhasilan, kesuksesan itu nggak ada yang dadakan. Yang dadakan mah cuma tahu bulat. Jadi tengahnya juga kosong. Ya, tahu bulat digoreng dadakan gurih-gurihnya bolong di tengah. Nah, karena dadakan ya. Jadi mah jadi, cuman bolong tengah. Eh, fahazamuhum. Dan cepat tuh gitu. Pak, Pak itu apa? Cepat, ini bukan summa. Kalau summa itu ada jeda yang panjang. Ini fa, cepat. Fahazamuhum. Maka mereka mengalahkan tentara Jalut. Fahazamuhum biiznillah. Wa qatala Dawudu Jalut. Dan Dawud mengalahkan Jalut. Bapak Ibu yang saya muliakan, komandannya adalah Talut. Tapi yang mengeksekusi panglima musuh itu Daud. Artinya apa? Artinya Daud adalah prajurit yang lolos seleksi dari awal, lolos seleksi pas di sungai, sampai akhirnya ikut bersama dengan Talut. Dari awal itu nggak disebut tentang nama Daud ya. Betul ya, dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4. Baru muncul di ayat yang ke-6. Jadi Daud itu ada dari ayat 1. Daud itu ada di ayat 2. Daud itu ada di ayat 3, 4, 5. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan orang pilihannya di tengah kumpulan orang yang banyak dan Allah tahu ini orang yang ikhlas gitu. Jadi dia nggak dimunculkan, tapi di momen tertentu Allah munculkan. Wa qatala Dawudu Jalut. Dan ibadah saum adalah ibadah yang melatih keikhlasan kita. Orang nggak tahu kita lagi saum. Ya, karena ini ibadah meninggalkan sesuatu. Bukan ibadah mengerjakan. Ya. Kalau sholat mengerjakan, jadi kelihatan mengerjakan sholat. Kalau haji mengerjakan, kelihatan lagi haji. Kalau zakat mengerjakan, mengeluarkan harta. Tapi kalau saum meninggalkan. Jadi apa yang sedang dia tinggalkan? Makan, minum, hubungan suami istri. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, waqatala Daud Jalut. Ada orang yang membaca ayat ini, dia bingung. Kok Daud yang membunuh Jalut? Dari tadi nggak ada cerita Daud. Ini harusnya waqatala Tolut tuh Jalut. Harusnya Talut yang membunuh Jalut. Gitu. Allah nggak cerita kok dari tadi tiba-tiba muncul Daud. Ya, inilah cara Allah Subhanahu wa taala memunculkan nama ya di puncaknya, kisah puncak. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Daud dan memberikan mulk wal hikmah ya, kerajaan. Setelah Talutnya meninggal dunia, selanjutnya adalah Daud. Dari Daud kemudian pelanjutnya adalah Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman inilah puncak kejayaan Bani Israel sepanjang masanya, sepanjang sejarahnya. Jadi ternyata rangkaian sampai ke puncak peradaban itu panjang ya. Akumulasi dari kerja-kerja sebelumnya, bukan kerja Nabi Sulaiman sendirian, tapi dari kerja bapaknya Nabi Daud, dari kerja Talut, ya, dari kerja-kerja Nabi Samuel, ya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ya kisah apa? Kisah Talut, kisah Jalut, ya, yang mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita menyambut bulan bulan Ramadan, kita. Intinya mungkin ada di sungai tadi, begitu ya. Praktek saum ada dalam kisah Talut dan sungai. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kak Adri, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah para jamaah sekalian begitu tidak menyangka ya sebesar itu ternyata inspirasi dari kisah Talut dan Jalut yang apa namanya relevansinya dengan saum yang akan kita songsong saat 2 hari ke depan begitu di bulan Ramadan. Semoga sampai ke usia kita di bulan Ramadan nanti. Alhamdulillah dan apa namanya satu yang saya garis bawahi tadi dari apa yang saya sampaikan dari 5 ayat yang menyampaikan tentang persiapan sebuah kejayaan itu lebih difokuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah tidak ceritakan bagaimana perjuangan apa namanya perang itu seperti apa sehingga Talut menang melawan pasukan Jalut. Yang pasti mungkin hikmahnya untuk kita di bulan Ramadan ini
kita semua sudah tahu ya bagaimana ilmu tentang bulan Ramadan. Barangkali kita sudah mengkaji di beberapa kajian, baik yang online maupun offline. Tinggal kita sungguh-sungguhnya seperti apa. Dan saumnya tadi Ustadz telah sampaikan, kita lebih mudah menjaga sesuatu dari yang haram daripada yang halal dari di depan kita. Dan juga tadi ketika kita sabar pada sesuatu yang tidak ada itu lebih mudah daripada sabar sesuatu yang ada di depan kita. Dalam hal ini mungkin korelasinya dengan apa namanya waktu maghrib ketika ada banyak makanan di hadapan kita, jangan kita balas dendam lah pada masa itu, lakukan yang terbaik karena tubuh kita ternyata sepertinya tidak sebanyak itu kebutuhan kita ya. Tapi memang hawa nafsu itu sulit untuk kita kendalikan dan itulah memang barangkali tujuan kajian pada malam hari ini. Setelah beberapa minggu lalu kita diberikan bekal dari Ustadz Dudi, Ustadz Roni, Ustadz Atian, dan sekarang betul-betul fokus ya di bulan Ramadan ini, jadikan saum kita menjadi saum betul-betul memiliki makna, dan jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang betul-betul terbaik dari Ramadan yang mungkin beberapa puluh kali sudah kita jalankan mungkin ya. Dari usia yang mungkin saya 40, mungkin udah ada lebih dari 20 kali saya bulan Ramadan Ustaz ya. Kayaknya banyakan saya dengan Ustaz Isan kayaknya nih kalau untuk bulan Ramadan. Banyakan kita dari Rasulullah gitu. Rasulullah cuma 9 kali saum. Masya Allah. Saya tuh 46, berarti kalau saya usia mulai katakanlah puasa itu usia 15, berarti udah 30 kali bulan Ramadan. Masya Allah. 30 kali. Mungkin di sini yang usianya ada yang 50, 60, mungkin lebih banyak lagi. Dan sulit untuk kita memprediksi mengira-kira mana Ramadan betul-betul memberikan makna untuk kita dalam kehidupan kita ya. Begitu begitu para jamaah. Sebetulnya memang mengingat waktu juga dan kajian sudah selesai dan juga Ustadz barangkali sedang dalam perjalanan saat ini, barangkali biar satu saja barangkali jika ada yang mau bertanya, tapi mungkin pertanyaannya barangkali kalau boleh jangan yang seputar fikih ya, mungkin seputar makna pada kajian pada malam hari ini barangkali. Ya, Silakan, ada yang mau ditanyakan. Karena kalau bab fikih ya, udah tentang Ramadan itu udah biasa ya. Nanti juga biasanya pas Ramadan suka dikaji lagi. Di rumah-rumahnya masing-masing ada kajian subuh, dalam taraweh segala macam untuk seputar amal Ramadan. Tapi mungkin jika ditanyakan seputar penguatan pada malam hari ini bagaimana silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Sepertinya tidak ada Ustaz, alhamdulillah ini. alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah, sudah tidak ada Saya pertanyaan. boleh Silakan menanyakan. Mangga, Prof. mangga, Oh, mangga. maaf, Silakan, kamera ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga, mangga. Terkait dengan ibadah di Hijrah, dan itu kan diwajib kalau tidak salah. Jadi persiapannya tuh sangat singkat dan tanggal 17 Ramadan kemudian menghadapi perang Badar gitu. Jadi di Rasulullah kan di Madinah berarti belum lama ya, kurang lebih baru 1 tahun lebih, 1 tahun setengah. Nah ini bagaimana ya pola pembinaannya, karena saat di Mekah itu kan orang Mekah hanya kurang lebih 100 bahkan kurang ya yang pemeluk Islam, meskipun orang Madinah kan melalui perjanjian Aqabah itu sudah cukup banyak yang masuk Islam. Dalam waktu yang sangat singkat 313 orang dalam keadaan bulan Ramadan itu kan sangat luar biasa gitu ya itunya, persiapan mental ya dan pembinaannya. Itu saja dari saya, barangkali ingin Baik, mangga. ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di ayat saum kita dapat jawabannya. Gitu ya. Ayat saum itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba. Wahai orang yang beriman, diwajibkan. Gitu. Jadi sebelum diwajibkan ada keimanan. Dan yang paling panjang pembinaan itu adalah pembinaan menumbuhkan dan mengokohkan keimanan. Gitu. Kalau dulu ada lagu begini, hanya iman di dada yang membuatku sanggup selalu tabah menjalani. Oke. Jadi yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengokohkan keimanan kita. Kisah tukang sihir Fir'aun itu contoh yang dahsyat tentang iman. Pas melihat tongkat Nabi Musa menelan
sihir mereka, kan tukang sihir sujud. Dalam sujud mereka beriman, Firaun marah. Kata Firaun, saya penggal kalian semua, saya potong, saya gantung. Kata mereka, nggak masalah. Kami sekarang sudah beriman, walaupun hilang anggota tubuh kami hanya ingin dapat ampunan. Padahal imannya baru sebentar, bahkan lebih sebentar dari pembinaan Rasulullah. Gitu ya. Itu imannya baru saat itu juga. Belum sehari bahkan, belum 24 jam. Tapi karena melihat tanda kekuasaan Allah yang begitu dahsyat luar biasa, yang menggetarkan jiwa mereka, mereka beriman. Jadi akhirnya, apa yang bisa memboosting keimanan kita, perbanyaklah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di sekitar kita. Ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah atau itu ayat qauliyah. Apalagi Bapak Ibu ya, setiap hari mungkin berinteraksi dengan ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah dalam ciptaan yang paling dahsyat tubuh manusia. Ya luar biasa. Ya, dari ayat kauniyah kita bisa, dari ayat qauliyah kita bisa, tujuannya cuma satu. Supaya kita merasakan bahwa Allah itu agung, dahsyat, luar biasa, dan iman kita bisa terboosting. Kalau iman sudah, ya tadilah, hanya iman di dada yang membuatku sanggup selalu tabah menjalani, begitu ya. Iman yakin, walaupun saya matinya di jalan Allah, dan saya akan ke surga. Dan orang yang sudah nggak takut lagi mati, orang yang nggak bisa ditakut-takuti lagi. Orang yang nggak takut mati, orang yang nggak bisa takut-takutin lagi. Saya bunuh kamu, lah itu yang saya cari kok. Ya habisi nyawa kamu. Memang saya pengen mati, saya pengen ke surga kok. Saya nggak akan ke surga kalau saya nggak bisa mati. Jadi bingung juga musuhnya. Mau dihabisi, memang dia pengennya habis. Dan iman itu membentuk cara pandang. Cara pandang itulah yang akan menentukan cara merespon. Gitu. Seperti itu mungkin ya. Jadi bagaimana pembinaan keimanan dengan memperbanyak meyakini tanda-tanda kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Kenalan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Prof. Sami-sami. Harapannya hatur nuhun pisan. Mau izin Ustaz boleh? Ini ada satu pertanyaan lagi Mangga, ini mangga. dari Ibu Deli nih. Bagus pertanyaan. Inti saum adalah sabar. Mengapa Allah mendidik kita untuk bisa sabar sedemikian rupa? Karena iman itu sabar syukur. Iman itu sabar dan syukur. Jadi kalau nyambung ke pertanyaan yang pertama begitu ya. Setengah iman itu sabar, setengah iman itu syukur. Jadi ujian dari Allah itu dua. Ada yang diuji dengan kesabaran sedemikian rupa, ada yang diuji dengan kesyukuran, dan dua-duanya saling berkaitan. Jadi dalam syukur pun kita harus sabar. Sabar untuk terus bersyukur. Sabar untuk terus meninggalkan kemaksiatan, dan sabar untuk menghadapi semua musibah. Kata Nabi, menakjubkan urusan orang beriman, dan tidak ada yang semenakjubkan ini kecuali orang beriman. Diberikan kebahagiaan dia syukur, diberikan ujian dia bisa bersabar. Ya, kenapa demikian rupa? Karena memang satu di antara pahala yang tidak ada hitungannya, kalkulasinya cuma sabar. Sabar, maaf, dan apa satu lagi saya lupa. Jadi sabar itu tidak seperti amal ibadah yang lain, 1 kali 10, sodako 1 kali 700, gitu ya. Kalau saum itu, fa inna saumali wa ana ajzibi. Saum itu untuk saya dan saya yang langsung membalasnya. Yang kedua sabar, yang ketiga memaafkan. Tiga betul. Saum, sabar, dan memaafkan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Barang siapa yang sabar, Allah akan memenuhi ajarnya tanpa pakai perhitungan. Yang ketiga memaafkan. Gitu. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang memaafkan dan yang melakukan islah, pahalanya ada di sisi Allah. Jadi malaikat nggak tahu, ya Allah ini berapa pahalanya, serahkan ke saya. Kalau bahasa kita sekarang apa? Pahala saum, pahala sabar, dan pahala memaafkan, itu dikasih cek kosong. Bayangkan Bapak Ibu gajian, dan gajiannya bukan kalkulasi remunerasi dan segala macam begitu ya. Kalau gaji sabaraha, tak isi sendiri cek kosongnya. Itulah ajruhu ala Allah. Jadi saya nggak tahu, ada nggak pekerjaan yang gajinya itu cek kosong. Setiap bulannya sok silahkan isi mau gaji berapa. Begitu. Kalau di Allah ada. Kalau kita bekerja ke Allah ada. Gitu. Syaratnya saum, sabar, dan memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Betul bisa Ustaz, materi pada malam sangat mencetak sekali. Semoga bisa menguatkan kita menjadi bekal yang paling bagus nih untuk Amin. kita menjalani bulan Amin. Ramadan Amin. nanti. Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Atur nuhun Ustaz, kesempatannya, ilmunya pada malam ini. Semoga
semoga kita dikuatkan nanti menghadapi bulan Ramadan dengan inspirasi kisah yang salah satunya ya pada malam hari ini. Amin. Izin Ustadz sebelum tutup untuk doa singkat barangkali untuk mendoakan kita dan juga untuk saudara kita di Palestina yang saat ini masih penuh dalam penderitaan dan perjuangan, juga untuk saudara-saudara muslim kita warga negara Indonesia yang saat ini masih terkena musibah sedang beberes gitu ya di berjuang di negara masing-masing di Aceh dan juga di Cisarua Ustadz. Enggak Ustadz. Yep. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه لنا متقبلا اللهم انصر لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين الحمد lillah. Baik para jamaah sekalian, kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Begitu banyak ilmu dan edukasi yang kita dapat pada malam ini. Kita berdoa pada Allah semoga Allah berikan rizki berupa pemahaman dan kekuatan untuk mengamalkannya tentunya. Dan juga semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan beberapa hari lagi kita songsong, dan Allah berikan kemudahan, kekuatan untuk bisa berjuang di bulan yang agung itu. Dan saya secara pribadi, atas nama pribadi juga pengurus Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada tutur kata atau barangkali pelayanan barangkali yang mungkin kurang berkenan, ada kesalahan, ada hilaf, mohon dimaafkan. Juga mungkin jika pun ada dari para jamaah sekalian, insya Allah tidak ada. Kita sama-sama saling memaafkan dan semoga di bulan Ramadan ini kita suci lahir dan batin dan Allah mudahkan Allah jadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan kita akan melanjutkan kembali kajian online kita nanti pasca Ramadan. Insya Allah kita akan fokus untuk beribadah di bulan Ramadan, menuntut ilmu, sholat tarawih, dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi hatur nuhun para jamaah sekalian. Hatur nuhun Ustaz, syukuran jazakallah materinya, dan juga hatur nuhun pada KDM Prof. Suarsa, hatur nuhun pisan, syukuran jazakumullah khairan katsir, ahsanal jazaa fi dunya wal akhirah. Kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali pasca Ramadan pada waktu yang akan datang. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, lahir dan batin, senantiasa taufik dan hidayah dan berbagai macam kemudahan. Amin. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.